Marhaban lakum, Mohache Minasan. Ya, kali ini langsung aja kita mulai ya cerita Blue Archive volume kedua part ke-6. Suatu hari Sensei mendapat pesan dari Veritas. Mereka memberitahu Sensei kalau Veritas telah menemukan sesuatu yang gila dan ingin mengundang Sensei untuk membahasnya. Sensei penasaran dengan temuan itu dan akan menyempatkan waktu datang ke sana. Ketika dalam perjalanan ke tempat Veritas, Sensei bertemu dengan anak-anak dari klub gaming. Mereka juga dihubungi oleh Maki dan berharap bisa mendapatkan ide menarik untuk game baru mereka di tempat Veritas. Sesampainya di TKP, mereka langsung bertanya temuan yang Veritas bicarakan. Hari kemudian menunjukkan sebuah robot berbentuk bola. Robot itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa robot yang sama berserakan di ruang Veritas. Robot-robot itu mereka temukan di pinggiran Millennium, dan di sana terdapat sekitar 20-an robot. Berdasarkan penampilannya, robot itu lebih seperti drone berbentuk cumi-cumi yang cukup aneh. Veritas berpikir bisa membuat robot-robot itu nyala kembali, karena masih dalam kondisi yang bagus. Tetapi mereka tidak tahu caranya, karena robot itu nggak punya colokan dan nggak bisa dibuka. Mereka ingin meminta bantuan Saleh jika robot-robot itu berbahaya. Di saat yang lain sedang berdiskusi, Arisu mendekati robot itu secara perlahan. Dia terlihat serius mengamati robot tersebut. Arisu merasa pernah melihat robot itu. Murid lain bingung dengan maksud Arisu, sampai kemudian robot itu tiba-tiba nyala sendiri. Pada saat itu terdengar suara dari PSP-nya Momoi yang menyala tiba-tiba. Padahal selama ini Momoi udah mencoba untuk menyalakan PSP-nya, tapi tidak bisa sama sekali. Yuzu kemudian memberitahu mereka semua kalau Arisu bertindak agak aneh. Arisu hanya terdiam sambil mengatakan siap beroperasi, dan robot-robot cumi itu mulai bergerak sendiri mendekati Arisu. Ketika Arisu membuka matanya, dia sudah berubah menjadi sosok lain sambil menyebutkan kode namanya AL1S dan siap menjalankan protokol Atarasis untuk menyerang semua murid yang ada di sana. Pertempuran antara Arisu dan murid lain pun tidak bisa dihindari. Ruang Veritas saat itu hancur karena serangan Arisu dan para robot. Murid lain masih selamat dari serangan itu dan keluar dari bongkahan bangunan yang mengubur mereka. Arisu menyadari kalau target penyerangannya masih selamat dan memulai ulang operasinya. Dia mulai mencharge ulang railgun miliknya. Murid lain pun tidak bisa membiarkan itu terjadi, sehingga Maki mulai menyerang Arisu. Karena serangan Maki, railgun Arisu tidak bisa digunakan. Arisu menganggap Maki sebagai penghalang dan akan membereskan Maki terlebih dahulu. Murid lain terkejut dengan yang Arisu lakukan pada Maki. Midori berusaha menyadarkan Arisu tapi gagal. Sensei juga kebingungan harus melakukan apa untuk menghentikan Arisu. Saat Arisu ingin menembak, Neru datang dan membuat Arisu pingsan. Para robot kemudian datang untuk melindungi Arisu. Neru memerintahkan klubmate yang lain untuk membereskan robot-robot sisanya. Tidak butuh waktu lama, klubmate berhasil menyelesaikan misi dengan mudah. Setelah itu, Neru penasaran dengan apa yang telah terjadi. Sensei akan menjelaskan semuanya nanti karena Sensei lebih mementingkan kondisi para murid. Dan syukurnya para murid masih selamat dan Maki pun masih terlihat cukup baik. Pada saat itu Midori dan Yuzu melapor ke Sensei kalau telah terjadi hal buruk pada Momoi. Beberapa hari kemudian Momoi masih dirawat di ruang kesehatan Saleh. Saat insiden penyerangan Arisu, Momoi ditemukan tidak sadarkan diri. Tapi sampai saat ini Momoi masih belum sadar dan tidak ada tanda-tanda kalau Momoi akan segera bangun. Saat ini terdapat banyak hal yang Sensei pikirkan, mulai dari alasan robot cumi yang menyala sendiri hingga Arisu yang kehilangan kendali. Menurut Hare, perubahan Arisu terjadi karena terjadi kontak dengan robot cumi-cumi. Sedangkan Midori menjelaskan sebelum Arisu berubah dan para robot itu menyala, PSP Momoi yang rusak menyala tiba-tiba. Jika diingat kembali, PSP Momoi pernah menjadi tempat backup dari Division System yang mereka temukan di reruntuhan dan pernah menyebut juga soal kode AL1S. Sensei masih mempertanyakan hubungan di antara semua peristiwa tersebut dan keterkaitan dengan folder K yang pernah disebut oleh Maki saat membuat G-Bible. Sensei juga sudah mencoba mengecek PSP Momoi, tapi PSP itu tidak bisa berfungsi. Saat sedang galau sendirian, Sensei dihubungi oleh Midori dan menceritakan kondisi Arisu. Sensei pun segera pergi ke tempat mereka. Di TKP, Midori memberitahu kalau Arisu masih mengurung diri di dalam ruangan klub sendirian. Mereka sudah mencoba berbicara dengan Arisu, tapi mereka sangat bingung harus berbuat apa. Di saat seperti inilah Sensei bisa menunjukkan kegunaannya. Sensei kemudian masuk ke ruang klub dan mengajak Arisu ngobrol. Sensei memberitahu kalau murid lain khawatir padanya dan meminta Arisu untuk kembali bersama mereka. Arisu tidak bisa melakukan yang disarankan oleh Sensei. Dia sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Karena dirinya Momoi jadi seperti saat ini. Saat insiden terjadi, dia merasa seperti ada memori lama dalam dirinya yang keluar dan menggerakkan tubuhnya.
Meskipun Arisu tidak ingat, dia yakin dirinya lah penyebab insiden itu dan dia yang melukai Momoi. Sensei berusaha memberitahu kalau kejadian itu bukan sepenuhnya salah Arisu. Saat itu tiba-tiba ada suara seseorang yang mempertegas bahwa semua itu memang salahnya Arisu. Dan di saat bersamaan muncullah Ryo, ketua OSIS Millennium, yang menyatakan kekhawatiran dirinya yang dia pikirkan selama ini tentang Arisu. Dia kemudian memperkenalkan diri pada Sensei dan akan menceritakan semua kebenaran tentang siapa Arisu sebenarnya. Setelah insiden kemarin, Ryo berpikir kalau Sensei dan klub gaming harusnya mulai meninjau ulang bahwa orang yang dianggap teman sebenarnya bukanlah teman. Sensei tidak paham maksud perkataan Ryo. Ryo mempertegas kalau gadis kecil atau lebih tepatnya benda yang ada di belakang Sensei bukanlah murid biasa. Sesuatu yang selama ini disebut Arisu adalah komandan pasukan dari wilayah misterius. Arisu adalah warisan kuno dari mantan penduduk Kifotos yang diabadikan oleh pendeta yang menyembah The Nameless God. Arisu adalah putri dari The Nameless God atau lebih dikenal dengan AL1S. Semua orang di ruangan tidak mengerti dengan yang Ryo bicarakan. Ryo kemudian menyesuaikan bahasanya dengan pemahaman klub gaming. Pada intinya keberadaan Arisu bagaikan raja iblis yang akan menghancurkan dunia. Midori masih menyangkal perkataan Ryo dan menanyakan agenda Ryo yang sebenarnya. Ryo tidak punya agenda apapun. Dia justru penasaran dengan beberapa hal karena klub gaming lah yang melihat langsung saat Arisu dan Division System berinteraksi. Mendengar itu, Sensei memastikan kalau yang dimaksud Division adalah robot aneh yang ditemukan oleh Veritas. Ryo mengiyakan dan menjelaskan kalau Arisu tidak seharusnya berinteraksi dengan mereka. Ryo selama ini sudah mengawasi robot-robot itu dengan meminta bantuan klubmate dan juga robot Amas, tapi dia tidak menyangka kalau ada beberapa robot yang lepas dari pantauan. Ryo meminta maaf karena kelalaiannya itu Arisu sampai harus kontak langsung dengan Division System. Meskipun begitu, tragedi kali ini telah membuktikan hipotesis Ryo tentang betapa berbahayanya Arisu untuk Millennium. Kali ini mereka beruntung karena kerusakannya tidak terlalu besar, tapi tidak untuk kesempatan selanjutnya. Ryo menyarankan kalau hanya ada satu cara untuk mengatasi ancaman ini secepatnya. Demi keselamatan dunia, maka Arisu harus menghilang dan tidak seharusnya ada di dunia. Mendengar itu, Arisu sangat sedih karena dia hanya ingin menjadi seorang pahlawan. Namun pada kenyataannya Arisu telah melukai banyak orang dan membuat kerusakan. Menurut Ryo, Arisu lebih terlihat seperti penjahat yang harus dikalahkan oleh pahlawan. Melihat Ryo yang sangat intimidatif, Midori tidak tahan dan menghentikan perkataan Ryo. Sensei juga meminta Ryo untuk berhenti. Ryo tidak mengerti kenapa dia harus berhenti ketika menyampaikan kebenaran. Arisu yang mendengar perdebatan mereka bingung harus melakukan apa. Ryo memberitahu Arisu kalau dirinya adalah pusat masalah bagikan bom waktu. Hal yang perlu dilakukan sangat sederhana, yaitu menyingkirkan bom tersebut. Arisu masih bingung. Ryo kemudian menyederhanakan penjelasannya. Kalau Halo Arisu harus dihancurkan, ya pada intinya Arisu harus dibunuh. Semua orang terkejut mendengar perkataan Ryo. Tidak menghiraukan murid lain, Ryo malah bertanya, apakah Halo Arisu itu benar sebuah halo? Arisu seharusnya tidak punya halo karena dia bukan manusia dan hanya sekedar AI. Ryo sadar kalau perkataannya kasar dan mungkin ini alasan orang-orang tidak suka padanya. Tapi Ryo tidak peduli karena dia hanya ingin melindungi semua orang. Ryo kemudian memanggil Neru yang langsung muncul di hadapan mereka. Dengan adanya Neru, Sensei dan klub gaming tidak akan bisa melawan. Area sekitar mereka juga sudah ditutup oleh robot Amas sehingga tidak akan ada yang bisa membantu. Ryo memerintahkan Neru untuk segera menangkap Arisu. Neru diam sejenak dan berpikir. Dia tiba-tiba teriak dan malah menyerang ke arah Ryo. Neru selama ini selalu menuruti perintah Ryo, tapi kali ini dia tidak setuju kalau harus menculik murid dari sekolahnya sendiri, apalagi sampai menghancurkan halonya. Neru tidak ada niatan untuk berkhianat, dia hanya tidak ingin menuruti perintah yang dia tidak setuju. Ryo paham betul dengan sifat Neru yang moodnya suka naik turun. Dia sudah memperhitungkan situasi kali ini dan sengaja hanya memanggil Neru tanpa anggota mate yang lain. Pada saat itu, Ryo segera memanggil Toki yang langsung menyerang Neru dari belakang. Toki adalah anggota kelima klub mate dengan kode 04. Neru yang diserang dari belakang marah besar dan menyerang balik. Ryo mengerahkan banyak robot Amas untuk menghadapi Neru. Tentunya robot-robot itu tidak cukup untuk menghentikan Neru. Ryo sudah menebak hasilnya, maka dari itu dia mengizinkan Toki untuk menggunakan suatu senjata. Toki kemudian masuk ke dalam mode eksekusi. Toki mengalami perubahan penampilan dan langsung menghilang dari hadapan Neru. Toki bergerak dengan sangat cepat sampai setiap tembakan Neru tidak ada yang mengenainya. Tanpa disadari, Toki sudah berada di belakang Neru dan mengunci Neru agar tidak bisa bergerak. Sensei dan klub gaming kaget karena Neru bisa ditaklukkan dengan mudah.
Sensei bertanya tentang yang terjadi barusan. Ryo menjelaskan kalau itu adalah senjata khusus yang Ryo siapkan untuk kasus tertentu. Ryo kemudian memerintahkan robot Amas untuk menangkap Arisu. Ryo menyarankan klub gaming untuk tidak melawan karena dia tidak ingin menyakiti murid lain. Sensei mencoba menghentikan Ryo, tapi Ryo jelasin bukan berarti dia mau melakukan ini. Dia juga tidak mau dibenci dan bermusuhan dengan Sensei. Menurut Ryo, di situasi seperti ini seharusnya Sensei lah yang mengambil tindakan. Sebagai orang dewasa, Sensei harusnya bisa lebih rasional daripada mereka yang masih anak-anak. Sensei membantah kalau dia hanya tidak ingin menyakiti para murid. Ryo meminta Sensei untuk berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Benda itu maksudnya Arisu bukanlah murid yang harus Sensei jaga, tapi hanya hasil dari efek Eliza. Ya, efek Eliza itu intinya meletakkan karakteristik manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Arisu hanya senjata untuk menghancurkan dunia. Ryo malah bertanya balik ke Sensei untuk lebih memilih Arisu atau seluruh murid di Gifotos. Jika Sensei masih tidak bertindak, maka Ryo sendiri yang akan menghancurkan Halo Arisu. Midori menghalangi Ryo untuk melakukannya. Dia mencoba membela kalau Arisu bukanlah senjata. Arisu adalah pahlawan yang dibuktikan dengan adanya Sword of Light yang dia miliki. Mendengar itu, Ryo kemudian menghack Sword of Light dan mematikannya. Dengan begitu, bukti Arisu sebagai seorang pahlawan sudah tidak ada lagi. Neru yang masih ditahan oleh Toki hanya bisa menyarankan mereka untuk melakukan perlawanan. Arisu memperhatikan sekitar, dan dia berpikir sekaligus bersedih. Semua hal ini terjadi karena keberadaan dirinya. Jika Arisu masih ada, kejadian yang sama akan terulang kembali. Arisu mengerti kalau dia bukanlah seorang pahlawan. Maka Arisu akan pergi. Semua orang meminta Arisu agar tidak pergi, tapi Arisu tidak mau menyakiti siapa-siapa lagi. Perasaan bersalah bahwa dirinya telah menyakiti Momoi tidak bisa hilang. Arisu tidak paham kenapa itu terjadi, tapi setelah mendengar penjelasan Ryo, dia menjadi paham kalau kenyataannya semua itu adalah salah dirinya. Arisu meminta mereka untuk tidak perlu khawatir, karena sejak awal dia bahkan bukan makhluk hidup. Arisu bukan juga murid milenium, jadi tidak masalah kalaupun Arisu harus menghilang. Dan semua akan baik-baik saja seperti biasa. Arisu berterima kasih pada semua orang, dan senang bisa membuat memori yang menyenangkan bersama. Semua memori itu adalah petualangan terbaik yang dia miliki. Pada saat itu Arisu menyerahkan diri, dan Ryo membawa Arisu sambil berpamitan pada Sensei. Ryo juga berjanji akan kembali untuk meminta maaf atas kekasaran yang dia lakukan. Setelah itu Ryo pergi membawa Arisu. Mereka yang ada di ruangan tidak bisa melakukan apa-apa karena telah dikalahkan oleh Toki dan robot-robot Amas. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat ketika Arisu dibawa pergi. Ya oke lah, segitu dulu ya. Video selanjutnya ya mungkin gak terlalu lama karena gue buat skripnya ini barengan. Gak barengan amat sih, tapi ya nggak sampai 3 minggu lah kayak yang ini. Oke lah, naam ya asdiko, syukron, nanakum, malatan, ukropi, video salim. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.